Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, hari ini aku mau mengajak bosku untuk ikut sekolah pasar modal online yang diselenggarakan oleh Pilar Mas berkolaborasi dengan Teach Me setiap hari Sabtu nih. Cara ikutannya gampang banget loh. Bosku tinggal buka aja websitenya di sekolahpasarmodal.idx.co.id. Keunggulan dari sekolah pasar modal online ini adalah bosku bisa belajar kapan saja dan di mana saja selama 10 hari kalender. Praktis kan? Kemudian modal awal untuk berinvestasi juga hanya Rp100.000 saja loh. Gimana, menarik kan bosku? Makanya tunggu apa lagi? Ayo ikut sekolah pasar modal online dan jangan lupa untuk pilih Pilar Mas sebagai partner investasimu ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 11 Juni 2021 dengan episode The Power to Do More. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US CPI month on month yang turun dari sebelumnya 0,8% menjadi 0,6%. Sementara year on year naik dari sebelumnya 4,2% menjadi 5%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 385K menjadi 376K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 3.757K menjadi 3.499K. Kemudian kita akan masuk ke Corporate News. Ada berita dari PT Kapuas Prima Coal Tbk atau SING yang bidik penjualan 1,25 triliun rupiah di tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Kobexindo Tractors Tbk atau KOBX yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 73,73% dari 13,01 juta US dollar di kuartal 1 2020 menjadi 22,55 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT S Hardware Indonesia Tbk atau ACES yang akan menambah gerai baru di Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2021 dari IQ Plus. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, IHSG ditutup menguat 60 poin atau 0,99% menjadi 6.107. Sektor teknologi, finansial, consumer cyclicals, infrastruktur, consumer non-cyclicals, energi, healthcare, industrial, dan transportation and logistik bergerak positif dan mendominasi penguatan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 43,8 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Amerika dan Cina kembali bersama. Pada akhirnya Menteri Perdagangan Cina dan Amerika sepakat untuk memulai hubungan baru di mana keduanya mendorong sektor perdagangan dan investasi. Menteri Perdagangan Cina Wang Wentao dan rekannya Gina Raimondo setuju untuk mempromosikan dan mendorong pengembangan kerjasama pragmatis yang sehat dalam perdagangan dan investasi dalam conference call kemarin. Kedua negara perlahan tapi pasti terus menjaga komunikasi setelah adanya perubahan dalam pemerintahan Biden terkait dengan kebijakan antara Amerika dan Cina sehingga menjadi lebih jelas. Namun sejauh ini meskipun keduanya masih dalam keadaan mesra, tapi belum ada sinyal lebih jelas terkait dengan bagaimana kabar kesepakatan perdagangan fase 1 yang sudah ditandatangani tahun lalu, apakah terus dilanjutkan atau justru diringankan. Komunikasi telah dimulai dan kedua belah pihak sejauh ini sepakat untuk terus menjaga komunikasi sejak komunikasi pertama dilakukan oleh Liu He dan Catherine Tai untuk menyelesaikan beberapa masalah baik dari produsen maupun konsumen, serta terus mendorong hubungan kedua negara baik dari sisi ekonomi maupun perdagangan yang sehat dan stabil. Meskipun saat ini keduanya sedang dalam sisi yang positif nih bosku, namun ternyata pada kenyataannya hubungan mereka dari sisi Amerika tidak dapat dikatakan baik. Menurut Catherine Tai, ada bagian dalam hubungan Amerika dan Cina yang tidak sehat dari waktu ke waktu yang telah merusak beberapa hal yang sangat penting bagi perekonomian Amerika. Juru bicara Kementerian Perdagangan Kau Feng mengatakan bahwa masalah tersebut selalu bisa diselesaikan melalui diskusi yang penting dengan dasar dan niat untuk saling menghormati dan kesetaraan. Kami sendiri sebetulnya tidak yakin bahwa Cina dan Amerika akan kembali lebih mesra daripada yang dulu. Pasalnya, ketika Amerika dan Cina sedang kembali duduk bersama, Amerika sendiri sedang berusaha untuk membuat kesepakatan kerja dengan Taiwan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Cina begitu empat dengan Amerika yang berusaha untuk mendekati Taiwan. Oleh karena itu, Cina sangat menentang perjanjian apapun antara Amerika dengan Taiwan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari inflasi Amerika, dahsyat.
Pada akhirnya nih bosku, data yang dinantikan oleh pelaku pasar dan investor yang akan mempengaruhi kebijakan moneter The Fed keluar. CPI Amerika tumbuh secara year on year sebesar 5%. Kenaikan inflasi tentu didukung oleh pembukaan ekonomi yang lebih luas karena adanya percepatan distribusi vaksin dan vaksinasi. Dalam laporannya, CPI menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam biaya kendaraan bekas, perabotan rumah tangga, tiket pesawat, dan pakaian. Saat ini, perekonomian di Amerika terus mengalami penguatan namun juga berusaha untuk tetap menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran, karena permintaan terus mengalami peningkatan dengan sangat cepat. Meningkatnya aktivitas perekonomian mampu mendorong lebih banyak permintaan layanan yang tentu saja nantinya akan menyebabkan inflasi mengalami kenaikan. Pertanyaan yang dihadapi oleh para pelaku pasar dan investor adalah apakah inflasi ini sesuai seperti yang diharapkan oleh The Fed? Atau justru inflasi ini menjadi sesuatu yang di luar dugaan akibat adanya dukungan kebijakan fiskal dan moneter dalam jumlah yang besar. Tapi anehnya nih bosku, meskipun inflasi mengalami penguatan namun imbal hasil US Treasury tetap berada di level yang stabil. Tentu ini menjadi salah satu perhatian bahwa pelaku pasar dan investor melihat bahwa pemulihan ekonomi tentu akan mendorong inflasi, tapi tidak menyebabkan adanya kenaikan tingkat suku bunga dalam waktu yang dekat. Apakah mungkin pengurangan pembelian obligasi juga akan terjadi dalam waktu dekat? Tentu saja mungkin. Namun mengingat masih belum stabilnya inflasi, kami melihat bahwa ini masih membutuhkan waktu hingga inflasi di Amerika benar-benar berada di posisi yang solid, sehingga inflasi yang terjadi bukan hanya sesaat. Oleh sebab itu, meskipun ada diskusi terkait dengan pengurangan pembelian obligasi, kami berpikir bahwa hal tersebut hanyalah diskusi sesaat mengenai kapan momen yang tepat untuk melakukan itu. Sesuatu yang hebat bahwa ini merupakan dampak dari vaksinasi, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi, mendorong aktivitas perekonomian untuk mendorong pemulihan di masa yang akan datang. Mantap, Indonesia kapan? Kemudian cerita selanjutnya datang dari Gaspol Babe. Rilis data retail bulan April yang tercatat naik 15,6% year on year dari sebelumnya minus 14,6%, mendorong optimisme pelaku pasar terhadap pergerakan IHSG kemarin. Membaiknya penjualan retail pada bulan April seiringan dengan naiknya kepercayaan diri konsumen dan pulihnya aktivitas dari dalam negeri pasca pandemi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, penjualan retail bulan April mengalami kenaikan sebesar 17,3% month on month. Angka ini menjadikan pertumbuhan positif pertama setelah negatifnya kinerja penjualan retail selama 16 bulan berturut-turut. Dari data tersebut, pertumbuhan tahunan yang tercatat pada bulan Mei mengalami tekanan sebesar minus 20,6% year on year dan berangsur pulih hingga tumbuh positif pada bulan April 2021. Dari survei tersebut, Bank Indonesia mencatat adanya potensi pertumbuhan positif pada bulan Mei 2021 dengan perkiraan berada pada 12,9% year on year. Peningkatan kinerja dari retail tersebut didorong dari naiknya permintaan selama bulan Ramadan yang disertai berbagai program potongan harga di sejumlah toko baik online maupun offline. Peningkatan penjualan terjadi pada mayoritas kelompok komoditas, terutama subkelompok sandang, makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok bahan bakar kendaraan bermotor. Perlambatan diperkirakan masih terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan subkelompok sandang. Dari sisi harga, responden memperkirakan tekanan inflasi pada 3 bulan mendatang diperkirakan sedikit meningkat, sementara pada 6 bulan mendatang diperkirakan sedikit menurun. Indeks ekspektasi harga umum 3 bulan yang akan datang sebesar 142,4, sedikit meningkat dari 141,4 pada bulan sebelumnya. Sementara itu indeks ekspektasi harga 6 bulan yang akan datang sebesar 134, sedikit lebih rendah dari 134,9 pada bulan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh distribusi barang yang lancar dan pasokan yang cukup. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 6064 hingga 6170. Akan terkonfirmasi lebih kuat apabila IHSG melewati level 6115. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari APLN, kemudian yang kedua ada dari POWR, dan yang ketiga ada dari Mika. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SEN atau PT Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk yang menganggarkan belanja modal atau capital expenditure senilai 1 triliun rupiah hingga 1,25 triliun rupiah untuk mengembangkan bisnis di tahun ini. Dana capex tersebut diperuntukkan untuk mengembangkan bisnis perusahaan di tahun di mana dana capex tersebut akan diambil dari kas internal ditambah pinjaman perbankan. Kebutuhan capex tersebut akan digunakan untuk mempertahankan dan memelihara seluruh menara yang dimiliki beserta para tenan yang sudah ada serta mengembangkan jaringan dan layanan fiber optik dalam rangka mendukung bisnis menara telekomunikasi, DAS, dan internet.
sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren per jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 200 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 300 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Kemudian yang kedua ada dari KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk yang optimistis bisa mempertahankan margin di kisaran 14,5% hingga 15,5% di tahun 2021 ini. Di tahun 2021, manajemen perusahaan optimis dapat mempertahankan menjaga operating margin atau margin laba usaha di level 14,5% hingga 15,5%. Hal ini didukung kuat langkah perusahaan berupaya meningkatkan kontribusi dari masing-masing divisi, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1350 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.